Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisha Putri Islamia dengan NIM D112411057. Dan saya Andi Zara Rifai dengan NIM D111241273. Metode open pit atau tambang terbuka adalah salah satu metode penambangan yang paling umum digunakan di dunia untuk mengambil endapan biji yang terletak relatif dekat dengan permukaan bumi. Dalam metode ini, proses penambangan dilakukan dengan mengupas lapisan tanah penutup atau biasa kita sebut sebagai overburden secara bertahap. Kemudian, menggali dan mengekstraksi biji dari bawah melalui sistem jenjang atau teras yang biasa kita sebut dengan bench yang dibuat secara berlapis-lapis. Tujuan utama dari metode open pit adalah untuk mengekspos biji secara efisien dan aman, sambil meminimalkan biaya pengupasan dan transportasi material. Setiap lapisan atau jenjang memiliki fungsi tersendiri, baik untuk akses alat berat, pengangkutan material, maupun stabilitas lereng tambang. Adapun ciri-ciri utama dari metode open pit yaitu, yang pertama, bentuk lubang terbuka besar di permukaan. Open pit membentuk lubang raksasa atau pit yang melebar ke arah luar dan menurun ke dalam menyerupai corong. Semakin dalam penggalian, maka semakin besar juga diameter bukaan di permukaan. Yang kedua yaitu dikerjakan secara bertahap melalui sistem bench atau teras. Bench dibuat dengan tinggi dan lebar tertentu agar alat berat seperti shovel, ekskavator, dan dump truck dapat bekerja dengan aman. Setiap bench memberikan akses kerja ke lapisan berikutnya di bawah. Yang ketiga yaitu memerlukan pengelolaan tanah penutup atau overburden. Sebelum biji diambil, lapisan penutup harus dipindahkan ke tempat pembuangan atau waste dump. Rasio antara jumlah tanah penutup dan biji yang diambil disebut dengan strip ratio, yang kemudian menentukan keekonomian tambang. Yang keempat yaitu melibatkan penggunaan alat berat dalam skala besar. Operasi open pit menggunakan peralatan besar seperti hydraulic excavator, shovel, wheel loader, and haul truck berkapasitas ratusan ton untuk memindahkan material dalam volume yang sangat besar. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan galian. Metode ini cocok untuk biji logam seperti emas, tembaga, nikel, dan besi maupun non-logam seperti batu bara, batu kapur, granit maupun pasir silika, asalkan endapannya ekonomis dan tidak terlalu dalam. Yang berikutnya yaitu kualifikasi. Kualifikasi yaitu syarat geologi dan fisik yang menentukan apakah suatu endapan cocok ditambang dengan metode open pit. Nah, kualifikasi di sini berdasarkan dari tubuh dari biji yang akan ditambang. Sebelum suatu deposit ditambang dengan metode open pit, kita harus memastikan bahwa tubuh biji tersebut memenuhi kriteria tertentu, baik dari segi kedalaman, bentuk maupun ukuran. Nah, pada slide ini akan menjelaskan 3 aspek utama dalam menentukan kelayakan tubuh biji untuk tambang terbuka. Yang pertama yaitu kedalaman tubuh biji. Kedalaman tubuh biji merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah metode open pit layak untuk digunakan. Semakin dalam letak biji dari permukaan, maka volume tanah penutup atau overburden yang harus dibuka akan semakin besar dan biaya pengupasan akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu bentuk dan ukuran tubuh biji. Selain kedalaman, bentuk dan ukuran tubuh biji juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode penambangan. Open pit sangat ideal untuk deposit yang bentuknya sederhana dan menyebar luas secara horizontal. Dan yang terakhir yaitu kemiringan dan orientasi dari tubuh biji. Nah, kemiringan tubuh biji sangat menentukan bagaimana tambang terbuka harus dirancang agar efisien dan aman. Nah, tubuh biji ini terbagi dalam beberapa sudut atau dip. Yang pertama itu tubuh biji yang mendatar, yang dimana nilai dipnya itu di bawah dari 10 derajat. Untuk tubuh biji mendatar, cocok untuk metode open pit yang horizontal dengan bench sejajar dengan lapisan biji. Yang kedua yaitu tubuh biji yang miring sedang dengan nilai dip di antara 10 sampai 45 derajat. Nah, untuk tubuh biji ini masih cocok untuk open pit, tetapi desain pit perlu mengikuti arah kemiringan lapisan. Dan yang terakhir yaitu tubuh biji yang curam, yaitu dipnya lebih dari 45 derajat. Di sini open pit menjadi kurang efisien karena volume tanah penutup meningkat dengan cepat di bagian atas pit. Nah, untuk tubuh biji yang curam, solusi alternatifnya itu bagian atas dapat menggunakan tambang terbuka dan dilanjut dengan underground mining di bawahnya. Yang berikutnya adalah peralatan yang digunakan untuk tambang terbuka. Nah, ada 3 alat yang berperan penting untuk metode open pit, yaitu yang pertama wheel loader, dump truck, dan juga hydraulic excavator. Ketiga alat ini memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses produksi tambang, mulai dari penggalian hingga pengangkutan material ke tempat pengolahan atau pembuangan. Nah, untuk wheel loader atau front end loader adalah alat berat beroda karet yang berfungsi untuk memuat material lepas seperti tanah, batu hasil peledakan, atau biji ke dalam alat angkut seperti dump truck, conveyor, ataupun hopper. Nah, keunggulan dari alat ini yaitu kemampuannya yang bergerak cepat dan waktu muat yang singkat.
namun tidak cocok untuk menggali batuan yang keras. Kemudian alat kedua itu dump truck. Nah, dump truck ini sendiri adalah tulang punggung transportasi di tambang terbuka, karena alat ini mengangkut material dari area galian menuju tempat penimbunan atau pengolahan. Efisiensi operasi dump truck bergantung pada koordinasi dengan alat muat dan kondisi jalan angkut. Dalam suatu tambang besar bisa digunakan puluhan hingga ratusan unit dump truck dengan kapasitas ratusan ton. Yang terakhir yaitu hydraulic excavator. Nah, alat ini berfungsi sebagai alat utama untuk menggali dan memuat material hasil peledakan. Alat ini bekerja menggunakan sistem hidrolik yang menggerakkan bom dan bucket untuk mengambil material. Keunggulan dari alat ini adalah daya galinya yang besar dan kemampuan rotasi yang penuh sehingga dapat memuat truk secara efisien tanpa banyak pergerakan. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari metode open pit, kualifikasi tubuh biji, serta juga transportasi dan juga teknologi yang ada pada metode open pit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan yang dimiliki dari metode open pit. Ada beberapa dan juga banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh metode open pit itu sendiri. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama mengenai produktivitas tinggi. Nah, metode tambang terbuka atau open pit memungkinkan penggunaan alat berat yang berkapasitas besar seperti shovel, ekskavator, dan haul truck sehingga volume material yang ditambang per satuan waktu itu sangat tinggi. Sistem kerja yang terbuka juga memudahkan pengawasan dan koordinasi pada saat di lapangan. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja, proses penambangan dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa banyak hambatan teknis. Selain itu, jarak angkut yang relatif pendek membuat siklus kerja alat itu lebih cepat. Hal ini menjadikan open pit sebagai metode yang sangat produktif dibandingkan dengan tambang bawah tanah. Selanjutnya mengenai kelebihan dari open pit yaitu biaya yang rendah. Biaya operasional open pit itu cenderung lebih murah karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur bawah tanah yang kompleks seperti terowongan dan juga ventilasi. Penerangan alami dari sinar matahari juga mengurangi biaya energi selama proses penambangan. Pemeliharaan alat dan sistem keselamatan juga lebih sederhana sehingga menekan biaya tambahan pada metode ini. Selain itu, efisiensi alat berat membuat biaya per ton bahan galian itu jadi lebih rendah. Sehingga secara keseluruhan, open pit menjadi metode yang ekonomis untuk endapan biji yang dangkal dan juga luas. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga mengenai pengembangan dan juga akses yang sederhana dari open pit ini, karena desain tambang terbuka itu mudah dikembangkan secara bertahap sesuai dengan sebaran cadangan biji. Pembuatan jalan tambang dan juga area kerja dapat dilakukan langsung di permukaan tanpa proses pengeboran yang cukup dalam. Akses menuju lokasi kerja juga mudah dijangkau oleh alat berat maupun kendaraan pendukung. Penyesuaian layout tambang itu dapat dilakukan dengan cepat jika ditemukan zona biji yang baru. Sifatnya yang fleksibel menjadikan metode ini itu ideal untuk penambangan berskala besar dengan kondisi geologi yang bervariasi. Kelebihan yang keempat yakni mengenai persyaratan tenaga kerja yang rendah. Jadi sebagian besar pekerjaan di tambang terbuka khususnya di open pit itu dilakukan menggunakan mesin dan juga alat berat yang otomatis, sehingga jumlah tenaga kerja manusia yang dibutuhkan juga relatif sedikit. Operator dapat mengendalikan peralatan dengan efisien dan aman dari jarak dekat maupun juga jarak jauh. Karena minimnya kebutuhan tenaga manual dapat menurunkan juga risiko kecelakaan kerja yang terjadi. Pelatihan tenaga kerja difokuskan pada pengoperasian alat dan sistem kontrol, bukan pekerjaan fisik yang berat. Dengan demikian, efisiensi sumber daya manusia pada metode open pit ini dapat tercapai tanpa menurunkan produktivitas pada metode tambang terbuka. Dan yang terakhir yakni good recovery, health, and juga safety. Jadi tingkat perolehan bahan galian atau recovery pada open pit lebih tinggi karena seluruh tubuh biji itu dapat terlihat dan juga dijangkau dengan mudah.
Risiko kehilangan cadangan akibat kesalahan penambangan juga sangat kecil. Selain itu, kondisi kerja di ruang terbuka mengurangi bahaya seperti ledakan gas, longsoran bawah tanah, dan juga kekurangan oksigen, tidak seperti pada tambang bawah tanah. Lingkungan kerja yang lebih terang dan juga ventilasi yang alami meningkatkan kesehatan serta kenyamanan dari para pekerja. Sehingga secara keseluruhan, sistem tambang terbuka khususnya open pit itu menawarkan tingkat keselamatan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode tambang bawah tanah. Jadi setelah saya menjelaskan mengenai kelebihan yang dimiliki oleh open pit mining, ada juga beberapa kekurangan yang dimilikinya. Yakni tentunya yang paling pertama yakni adalah dampak lingkungan. Nah, proses ini itu dapat merusak vegetasi alam. Kenapa demikian? Karena ketika kita ingin membuat sebuah pit yang besar, jadi kita akan melakukan proses penggundulan hutan atau penebangan pohon secara besar-besaran sehingga menimbulkan perubahan bentang alam yang secara permanen dan meningkatkan risiko erosi, sedimentasi, serta pencemaran air akibat limbasan asam tambang. Kekurangan yang kedua yakni mengenai keterbatasan kedalaman. Jadi open pit itu hanya efisien sampai kedalaman tertentu karena semakin dalam tambang, rasio kupas atau stripping rasio itu dapat meningkat tajam sehingga jika di mana kasus ketika tambang memiliki pit yang begitu dalam, kemungkinan itu tidak lagi ekonomis untuk ditambang karena stripping rasionya yang begitu besar. Dan kekurangan yang terakhir yakni kebisingan operasional. Jadi kegiatan di tambang terbuka yakni open pit mining dia dapat melibatkan alat berat besar seperti ekskavator, dump truck, dan juga drilling rig yang menghasilkan debu, kebisingan yang sangat tinggi dan juga getaran yang sangat besar. Oke, setelah saya menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari open pit mining ini, ada juga beberapa aspek lingkungan yang terdapat pada kegiatan tambang terbuka, khususnya open pit mining. Nah, jadi beberapa aspek lingkungan dari kegiatan open pit mining. Yang pertama adalah tata guna lahan dan juga reklamasi. Jadi kegiatan open pit memerlukan area yang sangat luas sehingga menyebabkan perubahan besar pada tata guna lahan. Vegetasi alami dan lapisan tanah pada bagian atas itu biasanya harus dibersihkan terlebih dahulu untuk kegiatan penambangan yang dapat merubah ekosistem dan juga alih fungsi lahan. Oleh karena itu, reklamasi menjadi tahap penting setelah penambangan selesai. Reklamasi itu meliputi penataan kembali lahan bekas tambang, penimbunan kembali lubang atau backfilling bila memungkinkan, penanaman vegetasi lokal yang menyesuaikan dari topografi daerah tersebut, serta pengembalian fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk kehutanan, pertanian, perikanan, atau kawasan hijau. Lalu aspek yang kedua yakni mengenai kualitas air dan juga pengelolaan hidrologi. Jadi sebenarnya tambang itu dia sangat sensitif terhadap kualitas air dan juga pengelolaan hidrologi ini. Saya akan menjelaskan mengenai aspek ini. Jadi tambang terbuka itu dapat memengaruhi sistem hidrologi, baik air permukaan maupun air tanah. Aktivitas penggalian dapat mengubah aliran air, menimbulkan limpasan atau runoff, dan meningkatkan risiko erosi serta sedimentasi di sekitar sungai tersebut. Selain itu, air tambang dia juga dapat mengandung logam berat atau bersifat asam atau acid mine drainage yang berpotensi mencemari lingkungan. Untuk mengatasinya, dilakukan pengelolaan air tambang melalui sistem drainase, kolam pengendapan atau settling pond, serta pengolahan air sebelum dibuang ke lingkungan agar kualitasnya memenuhi baku mutu. Salah satu contoh kasus yang tidak memenuhi mutu kualitas air dan juga pengelolaan hidrologi ini dapat dilihat pada contoh kasus PT Freeport. Pada saat itu, limbah tailing logam itu sangat mencemari aliran sungai di sekitaran daerah Timika, Papua. Aspek yang ketiga, yang terakhir, yakni kualitas udara dan juga kebisingan. Kegiatan seperti drilling, blasting, dan loading dan juga hauling itu dapat menimbulkan debu dan juga emisi gas buang serta kebisingan dari alat berat.
partikel debu dapat mengganggu kesehatan pekerja dan juga masyarakat sekitar. Sementara kebisingan juga dapat menimbulkan gangguan fisiologis dan psikologis masyarakat. Pengendalian dilakukan melalui penyiraman jalan tambang secara rutin, penggunaan penutup atau cover pada truk angkut, pemeliharaan mesin agar emisinya menjadi rendah, serta penanaman vegetasi penahan debu di sekitar area operasi tambang. Selain itu, pembatasan waktu peledakan dan juga jarak aman diterapkan untuk meminimalkan dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar di area tambang. Dari keseluruhan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa metode tambang terbuka atau open pit merupakan salah satu sistem penambangan yang paling efisien dan banyak digunakan untuk endapan yang terletak dekat dengan permukaan bumi. Metode ini memiliki keunggulan utama berupa produktivitas yang tinggi, biaya operasi yang relatif rendah, akses dan pengembangan tambang yang sederhana, serta tingkat perolehan bahan galian yang baik. Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja lebih mudah dikendalikan karena kegiatan dilakukan di ruang terbuka. Namun demikian, metode ini juga memiliki tantangan yang cukup besar terhadap lingkungan, seperti perubahan tata guna lahan, gangguan kualitas air, udara, dan juga kebisingan, sehingga diperlukan pengelolaan lingkungan yang sangat baik melalui sistem drainase, pengendalian debu, serta reklamasi pasca tambang. Jadi, dengan penerapan teknologi dan juga prinsip pertambangan berkelanjutan atau good mining practice, metode open pit dapat tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan. Sekian penjelasan dari kami mengenai open pit mining. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.